Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap smart. Oke, jumpa lagi dengan Pak Kasino. Alhamdulillah, kita masih diberi satu nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dengan tak kurang suatu apapun, meskipun hanya lewat daring. Ya, kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa nantinya new normal, kita bisa berkumpul melalui atau bersilaturahmi langsung, ya, nggak pakai daring lagi. Oke, nah, anak-anakku sekalian, kemarin Pak Kasino telah membahas tentang bunyi, indera pendengaran. Bagaimana, kalian sudah paham semuanya? Oke, Pak Kasino percaya anak-anakku adalah anak-anak yang bisa dibanggakan, ya, yang bertanggung jawab, mampu melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Ya, itu terbukti dari hasil yang kalian capai ulangan kemarin. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Yang jelas nilainya sangat mengagumkan. Oke, nah, pada kesempatan hari ini Pak Kasino akan kita sama-sama belajar tentang energi, ya. Kita belajar tentang energi. Tapi sebelumnya, mari kita simak lagu berikut ini. Matikan TV, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Oh! La 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 la. Matikan TV, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Oh! La 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 la. Nah, itu lagu itu adalah lagu gubahan, ya, mungkin tidak apa istilahnya, tidak sempurna, tapi untuk mewakili bahwa apa sih yang harus kita gunakan sebagai hemat energi di tema 2 ini, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini yang akan menerangkan tentang apa sih energi itu, apa sih bentuk-bentuk energi itu, sehingga kita akan sedikit lebih diberikan pemahaman yang lebih tentang energi. Oke, marilah kita simak. Energi tidak dapat diciptakan. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Inilah yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perubahan energi. Bentuk energi. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas adalah yang dihasilkan oleh sumber panas. Yang terbesar adalah dari matahari. Kemudian ada sumber-sumber panas yang lainnya yang ada di sekitar kita, misalkan dari kayu bakar, artinya akan menghasilkan api, itu juga sebagai energi panas. Kemudian energi cahaya. Ini juga cahaya yang paling besar, yang paling utama yang kita rasakan adalah berasal dari cahaya matahari.
Energi berikutnya, energi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Misalkan dari radio itu menghasilkan energi bunyi, dari TV yang menyala itu juga menghasilkan energi bunyi. Atau ketika anak-anak sedang memainkan alat musik yang sedang dimainkan, apakah itu seruling, drum, piano yang sedang dimainkan, itu juga bisa menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya, energi listrik. Ini yang hampir di setiap kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan yang namanya energi listrik. Kemudian energi kimia. Ini bisa dihasilkan dari makanan yang kita makan sehari-hari, itu dalam bentuk energi kimia yang nanti akan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bentuk energi. Energi bisa kita manfaatkan karena ada sifat energi yang berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Ini ada beberapa perubahan bentuk energi. Dari energi listrik, ini bisa berubah menjadi energi panas yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setrika. Ini berasal dari energi listrik, kemudian menghasilkan panas yang bisa dipakai oleh para ibu di rumah tangga ya untuk merapihkan pakaian. Lalu contoh yang lain ini magicom. Jadi ada perubahan energi dari energi listrik ke energi panas. Nasi atau beras yang dimasukkan di sini karena adanya energi panas kemudian bisa matang menjadi nasi. Contoh yang lain selain setrika, kemudian magicom, ada juga dispenser air. Nah, itu juga airnya yang semula dingin bisa menjadi panas. Perubahan bentuk energi berikutnya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya yaitu bola lampu. Ini perubahan dari listrik menjadi cahaya. Contoh yang lainnya bisa ketika televisi nyala, selain menghasilkan suara, televisi juga bisa menghasilkan cahaya. Perubahan bentuk energi selanjutnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Nah, ini blender, yaitu perubahan dari listrik ke gerak untuk menghancurkan atau menghaluskan buah-buahan atau makanan yang perlu dihaluskan ya. Ini blender jadi dari listrik ke gerak. Contoh berikutnya kipas angin untuk mendinginkan udara yang ada di ruangan. Ini perubahan energinya dari listrik ke gerak. Selain blender, kipas angin, ada juga mesin cuci. Nah, mesin cuci juga listrik ke energi listrik berubah menjadi energi gerak. Dari energi listrik, perubahan bentuk energinya bisa menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio. Radio yang dinyalakan dari listrik berubah menjadi bunyi. Selain radio juga ada televisi, itu juga perubahan energi listrik ke energi bunyi. Masih perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, selain yang sudah Bu Ani sampaikan tadi, ada energi kimia yang bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya, nah ini anak yang sedang main sepeda. Mana energi kimianya? Yaitu dalam bentuk makanan yang dimakan oleh seseorang atau oleh anak. Ya, makanan itu adalah energi kimia. Jadi semakin makanannya bergizi banyak, energi kimia yang dihasilkan juga banyak, dia akan menggerakkan sepeda, bisa mengayuh sepeda dengan baik. Contoh yang lain juga
Anak yang sedang main bola, tuh karena ada energinya. Kalau tidak makan, artinya energi yang dihasilkannya sedikit, sehingga menendang bolanya, mengayuh sepedanya, kurang kuat atau energi gerak yang dihasilkannya menjadi kecil. Contoh berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, apa itu contohnya? Yaitu panel surya. Ini cahaya matahari atau energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari akan mengubah panel surya ini sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, nanti dari panel surya yang sudah menghasilkan energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau bisa juga untuk memanaskan air. Ini banyak sekali perubahan bentuk energi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya perubahan bentuk energi yaitu energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu senter. Ini energi kimianya dalam bentuk batu baterai. Nah, batu baterai ini nanti akan menghasilkan cahaya lampu senter. Inilah banyak sekali ya perubahan bentuk energi yang bisa kita rasakan atau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak coba perhatikan benda apa saja yang ada di rumah kalian yang ada perubahan bentuk energinya ya, selain yang sudah disampaikan oleh Bu Ani pada pembelajaran kali ini. Gimana? Tadi sudah menyimak kan videonya? Oke, sudah paham semua? Nah, dari video tadi kita sudah jelas bahwa misalnya kalian sudah sedikit punya gambaran bagaimana sih energi itu ada. Ya, siapa yang belum paham? Oke, luar biasa. Anak-anak Pak Kasino jempol ya. Ternyata kalian sudah memahaminya luar biasa bagus ya. Jadi energi itu ada dan kita bisa rasakan. Energi itu tidak bisa dihilangkan, tetapi energi itu sendiri bisa diubah ke dalam bentuk lain. Ya. Nah, di film tadi juga jenisnya macam-macam. Mungkin di pertemuan yang akan datang itu akan kita bahas nanti. Oke? Nah, karena keterbatasan waktu dan pertemuan dengan Pak Kasino cukup sekian ya. Pesan Pak Kasino tetap jaga pola makan, jaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, turutin apa kata orang tua ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktunya. Oke? Tetap selalu doakan orang-orang yang sayang sama kalian sehingga dia atau orang-orang itu diberikan kesehatan sehingga bisa mendampingi kita. Ya. Oke? Itu pesan Pak Kasino yang tak lupa selama ini selalu Pak Kasino berikan kepada kalian ya. Satu lagi, marilah kita sama-sama doakan supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal, hidup normal seperti sedia kala.